Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian, pada rekaman-rekaman yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang merupakan substansi dari Subhana Rabbil A'la, yaitu di mana A'la itu meliputi substansi pokok utama dalam surah Al-A'la, dalam surah Al-Ghasyiyah, dan dalam surah At-Tariq. Semula memang kita akan terus mengolah, meresapi ayat-ayat tersebut sehingga bisa masuk di dalam hati kita dan bisa mendorong kita untuk memahaminya, sehingga terdorong bahwa kita merasakan perlu berdoa, perlu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perintah fadzakir, berilah ingat. Walaupun itu perintah kepada Nabi, sudah pasti kita berkewajiban meneruskannya. Nanti ada ayat yang merupakan kewajiban umat untuk meneruskannya. Jadi kita tidak ada, di dalam Islam itu tidak ada sistem kependetaan. Semua orang berkewajiban menyampaikan. Dan dari situ mungkin kalau kita merasa bagaimana saya nggak punya ilmu, nggak banyak pengalaman, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi tambahan ilmu. Nah, itu yang dimaksud pengayaan itu. Jadi saya pikir kita biarkan endapkan dulu. Nanti kita pada hari ini kita mulai melihat bagaimana ruku, kaitannya dengan bacaan ruku. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbil Azim. Jadi yang di dalam sujud A'la, di dalam ruku Al-Azim. Apa beda substansi Al-Azim dengan ruku? Kalau kita melihat sisi bahasa saja, maka bahasa di dalam 3 surah Al-Ghasyiyah, Al-A'la, dan At-Tariq itu bahasanya lurus saja. Artinya bahasa yang sifatnya hanya memberitahu, hanya beberapa ayat yang mengajak berpikir, bagaimana penciptaan unta, penciptaan langit, bumi, dan gunung-gunung gitu. Itu yang agak lain sedikit ya. Tapi secara prinsip semua berita. Nanti akan dirasakan bedanya ayat-ayat yang berkenaan dengan ruku. Substansi Al-Azim. Jadi perintah untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim itu ada di 2 surah. Satu di surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah itu di nomor 69. Kalau di Quran saya ini halaman 568. Kemudian di ayat yang paling akhir, itu berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim.
maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau ada huruf fa itu maka. Berarti maka itu berkaitan dengan hal-hal di atas. Itu satu. Kemudian di surah Al-Waqiah. Al-Waqiah ada dua. Jadi dua persis sama, yaitu ayat 74, ya. Satu di ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian ayat ke-96 di surah Al-Waqiah ini. Kalau di Quran saya berada pada halaman 536 dan 537. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ada dua di dalam surah Al-Waqiah dan satu dalam surah Al-Haqqah. Maka huruf fa yang itu maka dia menghubungkan dengan ayat-ayat di atas. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi kalau kita nanti memulai membahas ayat-ayat yang mengandung substansi yang berkenaan dengan ruku, itulah membahas ayat-ayat yang berada di atas. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mari kita mulai. Kita mulai dengan membahas di surah Al-Haqqah. Dari ayat 38 ya. 38 ya. Jadi gaya ya, istilahnya usluf ya dalam bahasa Al-Qur'annya, itu gaya bahasanya. Kalau di dalam surah Al-A'la, At-Tariq dan Al-Ghasyiyah itu gayanya gaya berita, memberitakan saja ya, bahwa paling ada pertanyaan saja ya, apakah kamu tidak perhatikan. Kalau di sini kita lihat ya, mari kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dari segala makhluk. Apa yang kalian lihat. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Wa ma la tubsirun. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Ya.
Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, kepada Nabi Muhammad SAW. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair. Dan ia bukanlah perkataan penyair. Dan ia bukanlah perkataan penyair. Itu dalam arti ia itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi ada Rasul, ada Al-Qurannya. Rasulnya, sesungguhnya Rasul itu mulia, ya. Dan tidaklah apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya itu adalah syair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit kalian yang beriman. Wala biqauli kahin, dan tidaklah perkataan dukun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Jadi sedikit sekali, ya, diberi ketahukan qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman kepadanya. Dan sedikit sekali juga yang mengambil pelajaran, yang mengingat-ingat. Kalau sudah Allah mengatakan demikian, ya memang kenyataannya sedikit sekali. Tuh. Jadi kalau kita mengajar orang-orang berkenaan dengan Quran, yang hadir itu sedikit sekali. Gitu. Yang hadir itu sedikit mengambil pelajaran itu. Jadi jangan kecil hati. Memang sudah diberitakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah saya perhatikan seluruh kiai-kiai, ustadz-ustadz yang fokus pada Al-Quran, dia tidak begitu populer. Tidak begitu populer karena orang yang sudah memperhatikan Al-Quran lebih serius, maka berkata pun dia terbatas. Ya, tidak bisa dia berorasi yang sehingga menarik, sehingga membuat daya tarik yang luar biasa. Ya, saya perhatikan hampir semua para penafsir mungkin karena disiplin ilmunya yang membuat dia hati-hati. Jadi sedikit sekali. Jadi tidak perlu kita kecewa. Atau kita mengajak, yuk kita belajar tafsir Quran. Kita belajar ngaji yuk. Ngaji dalam arti yang serius, bukan belajar membaca saja. Kalau mau belajar membaca lebih cenderung banyak. Tapi kalau mengaji yang tafsir dan sebagainya sedikit sekali. Dan kita jangan kecil hati. Memang Allah sudah mengatakan begitu, ya. Nah, bagi kita merupakan
Kalau Allah mengatakan begitu, sedikit sekali yang mempelajarinya, yang memperhatikannya. Nah, walaupun sedikit, asal kita termasuk yang sedikit itu, ya. Biar sedikit, istilahnya, istilah dulu kalau kita beritanya sedikit, tapi yang penting kita lulus, gitu. Ya. Walaupun satu orang yang lulus, yang penting kita lulus. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya, wahyu yang diturunkan dari Tuhan pencipta semesta alam. Nah, di sini mulai nih. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Dan jika ya, dia membuat-buat perkataan atas nama kami, sebagian perkataan-perkataan. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW itu menambah-nambah, ya, Al-Quran ini dengan menyatakan atas nama kami, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dul aqawil, kalau seandainya jika la akhadna minhul bil yamin, niscaya kami pegang padanya dengan tangan kanan, summa laqata'na minhul watin, kemudian benar-benar kami putuskan pembuluh jantungnya. Bayangkan kalau berkenaan dengan berita itu, walaupun itu pengandaian, ya, itu merupakan satu serius yang merupakan ancaman, walaupun itu dalam arti pengandaian yang tidak mungkin. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, jikalau dia membuat-buat perkataan, ayat-ayat, ya, sebagian ayat-ayat atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, kami niscaya kami pegang padanya dengan tangan kanan, summa laqata'na minhul watin, kemudian benar-benar kami putuskan pembuluh jantungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita justru ruku itu sebenarnya mencekam, ya, mencekam perasaan kita. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu diancam begitu? Seandainya dia membuat-buat ayat-ayat atas nama Allah, maka kami pegang tangan kanannya dan kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidaklah kalian seorang pun yang dapat menolongnya, dapat menjadi pencegah, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru berita yang baik. Setelah itu, wa innahu latazkiratul lil muttaqin, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Benar-benar menjadi pelajaran orang yang bertakwa. Dan kita perlu sadar bahwa memang di ayat yang pertama sudah diberitahu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan lagi, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Tapi setelah itu wa inna, dan sungguh kami lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa sebagian dari kalian adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Allah tahu, kami tahu. Nah itu kalau kami termasuk malaikat ya. Wa inna lana'lamu anna minkum tukadzibun. Allah tahu sebagian kita menjadi persoalan kita adalah kalau kita ditanya kamu percaya kepada Al-Quran ini? Tentu jawab iya, percaya. Tapi ditanya berapa banyak ayat-ayat yang kamu pahami, kamu tadaburi, itu persoalan. Tentu kita katakan sedikit sekali gitulah. Apakah yang jadi pertanyaan pemikiran kita, apakah itu termasuk juga orang yang mendustakan ayat-ayat Quran? Itu yang menjadi persoalan kita. Kita tidak mendustakan, tapi tidak banyak tahu. Kalau ditanya, dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang petunjuk, bagi orang-orang muttaqin. Kalau kita ditanya, apakah yakin dengan adanya Quran ini? Kita bilang iya, tapi kita tidak tahu banyak. Itu yang jadi persoalan kita juga ya. Mudah-mudahan membuka pikiran kita betul-betul mentadaburi Quran secara bertahap. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar kerugian atas orang-orang kafir. Jadi masalah bagi orang-orang kafir. Wa innahu lahaqqul yakin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang pasti. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu atas nama Tuhan yang Maha Agung. Jadi dari situ substansi mencekam. Tidak ada peluang kita untuk gimana kalau Nabi Muhammad SAW itu kan dipotong buat jantungnya, pembuluh jantungnya. Perasaan kita tidak akan mungkin ya mengutamakan atau mengucapkan doa. Malahan keadaan itu sungguh mencekam. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.